لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك العلم وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير الأنام اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه إلى يوم القيامة. Amma ba'd. Islam itu turun memiliki maqasid, ya. Maqasid itu ya tujuan-tujuan yang oleh para ulama disebut al-kulliyat al-khamsah. Ya, maqasid itu syar'i, maksud syariat ini diturunkan, ya. Ada al-kulliyat al-khamsah, ada 5, ya. Pertama adalah hifdzuddin. Jadi agama ini diturunkan untuk menjaga agar manusia ini tetap tauhidullah, tetap mengisahkan Allah, tetap bertuhan kepada Allah, tidak bertuhan kepada selain Allah, tidak bertuhan kepada benda-benda, gunung-gunung, kuburan-kuburan, dan seterusnya. Itu maksud yang pertama. Maksud yang kedua adalah hifdzun nafsi. Agama diturunkan untuk menjaga jiwa kita, ya, memelihara kesucian kita sebagai manusia. Dan yang ketiga, Islam diturunkan sebagai hifdzul mal, menjaga harta, menjaga hak milik kita agar tetap bisa kita manfaatkan di jalan Allah. Yang keempat, Islam diturunkan adalah untuk hifdzul akli, menjaga akal, agar akal anugerah Allah yang besar ini bisa tetap kita pelihara, sehingga akal tetap bisa berfungsi secara normal, yang sering disebut dengan akal sehat, ya, agar akal kita tetap sehat. Kalau akalnya tidak sehat lagi, nah itu sudah turunlah derajat kita sebagai manusia. Jadi karena itu manusia harus menjaga akal sehatnya. Dan yang kelima, yang akan menjadi fokus bahasan kita, Islam diturunkan dalam rangka hifdzun nasli, menjaga keturunan, menjaga nasab, ya, agar manusia ini memiliki jalur nasab yang jelas siapa ayahnya, siapa kakeknya, siapa buyutnya, ke atas jelas. Nah, itulah yang dijaga oleh Islam. Jangan sampai ada percampuran nasab atau manusia yang lahir tanpa nasab atau tidak diketahui nasabnya karena hasil hubungan gelap, bugel ya, sehingga tidak jelas nasabnya karena gelap-gelap. Nah, Islam ini agama yang terang, ya. Allah mengeluarkan minat rumati ilan nur. Kalau dalam kegelapan itu nanti nasabnya nggak jelas. Oleh karena itu, ya, tindakan perbuatan yang menyalahi 5 prinsip itu pasti dilarang oleh Islam. Yang merusak 5 hal itu pasti Islam melarang. Islam melarang kesyirikan. Kenapa? Karena syirik itu merusak tauhidullah, merusak keyakinan kita kepada Allah, bahwa Allah itu sentral, Allah itu segalanya. Itu kalau ada hal-hal yang merusak akidah, maka itu dilarang Islam. Yang merusak akidah itu yang paling utama adalah kesyirikan, menduakan Allah, ya. Wanita aja kalau diduakan itu marah kepada Allah, ya. Dan namanya poligami, ta'addud az-zawjat, manusia wanita diduakan, ada tandingannya, tidak suka, apalagi Allah, ya. Wala tad'u Allah ilahan akhar. Nah, janganlah kamu menyeru bersama Allah Tuhan yang lain. Allah tidak mau diduakan. Kemudian hal-hal yang merusak jiwa juga dilarang oleh Islam, ya. Yang mengotori jiwa juga dilarang oleh Islam. Siapa
dengan menghindari perbuatan-perbuatan maksiat. Karena maksiat itu adalah mengotori jiwa, maka segala hal yang maksiat dilarang oleh Allah, yang merusak jiwa kita, merusak kesucian jiwa kita, dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hal-hal yang merusak harta, mengambil hak orang lain, ya, mencari harta dengan cara tipu-tipu, nah itu juga dilarang oleh Allah. Jadi segala hal yang mengambil hak orang lain itu dilarang oleh Allah, karena itu merusak harta manusia, diperoleh dengan cara riba dan seterusnya, dengan cara zalim juga dilarang oleh Allah. Hal-hal yang merusak akal juga dilarang oleh Allah. Ya, mengkonsumsi minuman keras, narkoba yang menghilangkan fungsi akal sehat sehingga akalnya menjadi tidak sehat juga dilarang oleh Allah. Nah, yang fokus kita adalah hifdzun nasli, memelihara nasab keturunan, yang menjadi fokus kajian kita, Jalan Semat. Itu yang fokus kita adalah yang kelima ini. Para jamaah yang berbahagia, karena Allah itu sayang kepada manusia, manusia dipilih sebagai makhluk yang sempurna, paling sempurna di antara makhluk yang lain. Dalam surat At-Tin sudah sama-sama kita maklumi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Di situ pakai kata takkid. Laqad khalaqnal insana, sungguh-sungguh atau Allah telah ciptakan manusia fi ahsani taqwim, dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Ahsan taqwim, jadi bentuk yang paling baik, paling indah. Jadi manusia itu dari ujung rambut secara fisik sampai ujung kaki itu paling indah, paling sempurna. Ya, ada di gerobong sama dia ada. Tidak ada orang yang, tidak ada makhluk, maksud saya, yang bentuk fisiknya indah serasi seperti manusia. Ya, semua organnya saling bersinergi. Itu bukan hanya pandangan manusia saja, pandangan Allah begitu. Seandainya kita bisa menangkap pembicaraan hewan-hewan, mungkin hewan-hewan itu iri sama manusia, begitu sempurnanya bentuk fisiknya, ya, maka sangat naif, ya, dan sangat hina kalau ada pendapat bahwa nenek moyang kita ini kera. Nah, itu kita ini berasal dari kera. Itu pendapat yang menghinakan diri kita. Itu antara lain temanya hari ini dia mau upload. Ada teori evolusi Charles Darwin bahwa asal kita ini manusia dari kera. Matahari juga. Makanya masih ada sepupu kita namanya simpanse, orang hutan. Kita tidak mau. Orang Yahudi yang banyak berpendapat begitu, bahwa kita ini masih sepupu dengan simpanse, gorila, orang hutan dan sebagainya. Ini tentu memalukan pendapat itu. Kita orang Islam tidak boleh percaya. Apakah dihubungkan dengan penemuan-penemuan Pithecanthropus erectus, ada kerangka kera sudah berdiri tegak, itu kan hanya apa, sesuatu yang dibangun di atas kepalsuan, ya. Kita harus percaya bahwa nenek moyang kita ini Adam, Nabiullah Adam alaihissalam, bukan dari kera, karena kita ini makhluk yang mulia. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ya, karena bentuk fisiknya tadi belum bentuk non fisik perempuan kan. Kalau dalam ilmu komputer namanya software, kan ada hardware, badan kasar. Bentuk fisik ada software, ya. Software itu perangkat lunak, ya, organ-organ lunak. Nah, ini manusia itu memiliki software yang luar biasa, memiliki kecerdasan yang luar biasa, memiliki perasaan, hati. Itulah ada pada manusia. Ya, tidak hanya akal tapi punya perasaan, punya emosi yang mungkin tidak ada pada makhluk-makhluk yang lain. Makanya
Allah menegaskan dalam firman-Nya di dalam buku itu dalam dua buku, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa laqad karramna bani adama wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Pakai kot saja, pakai lapot saja sama dengan tadi. Wa laqad khalaqna insana, di sini wa laqad karramna. Sudah dalam tauhid masih pakai kot, itu sungguh-sungguh artinya. Nah, gitu. Dan sungguh-sungguh karena telah kami muliakan Bani Adam, anak cucu Adam, manusia, sungguh telah dimuliakan Allah. Wa hamalnahum fil barri wal bahri, ya. Dan manusia telah diberi oleh Allah daratan lautan. Jadi daratan ini yang luas ini, bumi kita ini, planet bumi kita ini yang luas ini, lautan yang lebih luas lagi, daratan mungkin hanya sepertiga, 2/3 lautan, itu dianugerahkan Allah untuk manusia, untuk dimanfaatkan, untuk diolah. Wa razaqnahum minat thayyibat, dan Allah telah memberi rezeki kepada manusia ini, anak Adam ini, at-thayyibat, rezeki yang baik-baik. Yang mana sudah saya jelaskan bahwa thayyibat itu yang bermanfaat bagi fisik kita, bagi tubuh kita, itu namanya thayyibat, atau makna umumnya itu rezeki yang baik-baik. Maka yang tidak baik tidak usah dikonsumsi, ya, selama yang baik masih ada. Kalau itu kita konsumsi boleh jadi ya tidak thayyibat, tidak akan memberi manfaat kepada tubuh kita, maka memberi penyakit, sehingga ada dugaan, ya, Allah alam benar atau salah, karena manusia itu mengkonsumsi yang khaba'is itu alam thayyibat, khaba'is itu yang jelek-jelek, ya, itu akhirnya Allah memberikan virus yang belum ada kemudian ada. Nah, namanya virus corona, katanya itu dari binatang-binatang liar, bahkan ada yang menduga itu dari kelelawar. Kenapa kelelawar dimakan? Apa tidak ada makanan lain? Dari binatang liar, ular, kelelawar, ya, apalagi biawak, pokoknya dari binatang-binatang liar itu katanya hadir virus itu. Makanya orang Islam harus konsumsi yang thayyibat, jangan yang khaba'is. Yang khaba'is itu dilarang. Ya mohon maaf, yang khaba'is itu menurut putusan tarjih termasuk rokok. Nah, rokok itu masuk khaba'is dalam putusan tarjih Muhammadiyah. Maka orang Muhammadiyah tidak boleh merokok karena itu khaba'is, tidak thayyibat, tidak memberi manfaat bagi tubuh. Nah, gitu. Oh, tapi itu kan cuma fatwatan, tidak mengikat. Nah, jadi biarpun pengurus Muhammadiyah masih merokok. Nah, kalau fatwa Majelis Ulama itu juga kan lucu. Kalau Muhammadiyah pokoknya haram total. Kalau fatwa Majelis Ulama sudah pernah baca, rokok itu haram bagi pengurusnya. Nah, kalau pengurus Majelis Ulama haram bagi wanita hamil. Kalau bukan pengurus tidak haram. Nah, itu fatwa Majelis Ulama masih antara berani dan takut. Tapi kalau Muhammadiyah jelas siapa saja, pria, wanita, muda, itu haram. Nah, kalau NU makruh. Nah, kalau NU masih makruh itu tidak disukai, dibenci. Dan tidak disukai, dibenci sama saja. Karena banyak kiai-kiai yang beralasan kalau tidak rokok itu pusing katanya. Nah, sehingga makruh saja lah, jangan haram. Itu kan tidak ada dalam nasnya, kan begitu kan, hasil istihad. Ya, sekarang tergantung pilihan kita, apakah itu Muhammadiyah yang sedang menyatakan khaba'is bukan thayyibat, apa itu Majelis Ulama hanya pengurusnya saja yang haram, apa ikut Nahdlatul Ulama yang hanya makruh. Bahkan ada yang tidak setuju di lingkungan Nahdlatul ini, kalau makruh ada yang mumbah saja, mumbah. Ya. Mohon maaf kalau di medsos itu kebenaran atau salah. Katanya NU itu ada garis lurus, ada NU garis lucu, macam-macam lah. Tidak tahu yang benar kemana. Yang tidak garis lurus itu bilang kata rokok itu mubah saja, tidak makruh. Nah, yang garis lurus itu bilang apa? Makruh. Yang garis lucu kalau tidak rokok pusing. Kalau di Muhammadiyah
seperti satu saja garisnya, ya mudah-mudahan tidak ada garis-garis yang lain. Itu di dunia maya, wallahu a'lam di dunia nyata. Jadi manusia memang diciptakan oleh Allah dan dimuliakan oleh Allah. Wa faddalnahum 'ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Ya, dan Allah telah melebihkan manusia ini di atas kebanyakan ciptaan-ciptaan Allah yang lain. Semua itu untuk manusia alam raya ini. Ya, jadi wajarlah kita ini makhluk yang mulia dan tidak ada mulia makhluk yang paling sempurna. Maka para jamaah yang berbahagia, kita sebagai muslim harus tetap menjaga kemuliaan kita sebagai manusia. Jangan diciptakan oleh Allah sebagai makhluk yang mulia, tapi kita malah merendahkan diri kita, menghinakan diri kita. Kalau kita tidak bisa memelihara, menjaga kemuliaan kita, maka firman Allah, "Tsumma radadnahu asfala safilin." Itu kalau kita tidak bisa menjaga kemuliaannya, maka kita akan jatuh kepada derajat yang serendah-rendahnya, ya, lebih rendah dari binatang. Ya. Jadi kalau kita ini manusia sudah jatuh, itu lebih rendah daripada makhluk apapun. Ya. Kalau binatang misalnya kambing itu tidak tahu ini rumputnya pemilik kambing atau rumput tetangganya, tidak tahu, makan saja. Tapi kan sebatas hanya makan rumput saja. Kalau manusia daksa, kalau sudah menghinakan diri, tidak hanya makan rumput tetangga, tapi bisa makan semen, makan aspal. Itu manusia, aspal bisa dimakan, semen bisa dimakan, sehingga bangunannya kualitasnya menjadi jelek, ya, jalannya cepat rusak, padahal anggarannya besar. Itulah kehebatan manusia kalau sudah rusak. Iya. Jadi manusia itu bisa membuat kerusakan yang sangat dahsyat daripada makhluk-makhluk lain. Ya, kalau misalnya ada kerbau mengamuk, ya mungkin yang rusaknya pagar atau apa. Tapi kalau orang sudah kalap, sudah mengamuk, dan dia punya kekuasaan, akan memberikan kerusakan yang dahsyat. Para jamaah yang berbahagia, jadi menjaga kemuliaan itu satu keharusan agar kita tidak jatuh kepada kehinaan. Tetapi perlu kita pahami bahwa menjaga kemuliaan atau orang yang mulia di pandangan Allah itu bukan karena casing-casing yang kita miliki, ya, karena kemuliaan itu tidak ditentukan oleh casing, oleh ya apa yang dimaksud dengan casing, dengan tampilan luar. Itu adalah harta, jabatan, kedudukan, bukan itu ukuran manusia mulia atau tidak. Meskipun saat ini, di hari ini, ya, orang mengukur kemuliaan dari casing-casingnya, dari penampilan luarnya, dari hartanya. Kalau orang itu kaya, banyak duitnya, ya, rumahnya besar di pinggir jalan, ya, punya mobil yang mahal, Lamborghini, ya, atau apa namanya, punya motor gede, nah, motornya gede, Vespa, ya, Vespa, ya paling enggak X-Max, apa, NMAX. Nah, sekarang ada lagi X-Max. Kata teman saya sudah pesan, itu berapa harganya? 64 juta, motornya ada 64 juta, X-Max. Wah, orangnya kecil tapi naik motor besar, itu katanya hebat, mulia. Ya, padahal tidak matching. Ada rumahnya besar, duitnya banyak, hartanya di mana-mana, kebunnya di mana-mana, tambangnya di mana-mana, ya, istrinya di mana-mana. Nah, itu kelanjutannya. Bukan itu ukuran mulia atau jabatannya tinggi sehingga bisa merintah orang sana sini, ya, dan jabatannya direbut dengan susah payah dengan segala cara.
Ya hati-hati, ini mau apa ini namanya pilkada. Yang saya pernah bilang mirip-mirip pilkada. Ya, pilkada itu kalau sudah jadi upah, kalau pilkada kalau upah sedih, bolak-balik saja. Jadi pilkada ini biasanya banyak kasak kusuk, ya saya menjelekkan. Nah, itu jadi yang jadi maupun tidak jadi itu tidak menjadi ukuran mulia. Nanti yang jadi mulia, yang tidak jadi hina, tidak begitu karena jabatan itu casing. Yang jadi ukuran mulia dan tidak ada isinya. Boleh harta itu menjadikan orang mulia kalau diperoleh dengan cara yang halal, ditasarufkan, dibelanjakan dengan cara yang halal. Jadi ukurannya bukan banyaknya hartanya, tapi bagaimana cara memperoleh dan bagaimana cara membelanjakan. Itu namanya isinya. Cara memperoleh, cara membelanjakan isinya. Adapun jumlah hartanya itu casingnya. Begitulah kira-kira. Kalau kita ibaratkan jabatan bupati, orang nomor 1, nomor 2-nya katanya sekda, nomor 3-nya, nomor 2-nya ketua DPR, nomor 3-nya sekda, ya, nomor 4-nya wakilnya dan seterusnya. Ya, yang ngasih nomor-nomor itu. Ya, yang nomor 1 dibanggai, ya, nomor 1. Nah, jadi atau tidak itu tidak menjadi ukuran mulia dalam pandangan Allah, tapi cara memperoleh jabatan itu bagaimana. Katanya kalau money politik itu tidak boleh, tapi rasa-rasanya saya dengar, saya rasakan itu tidak ada. Kontestasi sekarang ini tidak menggunakan uang. Rasanya mungkin ada tapi kecil. Tapi omongan-omongan orang tidak akan kepilih Pak, tidak ada duitnya, nah, kan berarti harga. Wah ini Pak, ini pendatang baru. Ini jerakan minyak, wah banyak duitnya. Bermain di tambang minyak, jadi banyak duitnya. Kalau saya dengar gitu, tidak tahu siapa ini. Sudah ngaspal jalan sudah ini itu, wah. Asal ngaspalnya ikhlas tidak apa-apa. Ya. Ngasih uang orang yang butuh bantuan tidak masalah. Jadi kalau karena itu ya money politik itu menurut undang-undang dilarang, menurut hukum agama tidak boleh. Jadi casingnya itu jabatan itu, cara memperoleh jabatan itu kalau benar itu tetap mulia dia. Nah, jadi yang dilihat mulia itu bukan karena jabatannya, bukan karena hartanya, bukan karena kedudukannya, tapi bagaimana cara dia memperoleh dan memanfaatkan semua pemberian Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu di dalam 21 dijelaskan Allah berfirman, fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Jadi ada manusia yang diuji oleh Allah, diberi jabatan, diberi harta yang banyak, maka dia bilang rabbi akraman, Tuhan itu telah memuliakanku. Ada orang merasa begitu, wah ini kontestasi, aku yang menang berarti Allah memuliakanku. Wa amma idza maqtalahu faqadara alaihi rizquhu fa yaqulu rabbi ahanan. Ada juga yang berpendapat karena dibatasi rezekinya. Rezeki itu tidak ada uang, tidak hanya harta, kesehatan, tidak rezeki dalam bahasa Al-Qur'an. Diberi rezeki oleh Allah, diberi kelapangan harta, diberi kedudukan, itu katanya mulia. Kalau tiba-tiba berkali-kali nyalon tidak jadi, maka dia bilang Rabbi ahanan, Tuhan telah menghinakanku. Padahal kata Al-Quran kalah, tidak begitu, dan seterusnya dalam surat Al-Fajr ayat 15, 16, 17. Jadi dilanjutkan ayat berikutnya, bukan demikian, bukan begitu. Orang mulia tidak mulia bukan ukuran karena banyaknya rezeki, tapi bagaimana cara memperoleh dan memanfaatkan rezeki itu. Jadi itulah ukuran dalam agama kita, bukan casingnya tapi isinya. Isi yang dimaksud oleh para ulama itu adalah keimanan dan ketakwaannya. Karena
Allah sudah menandaskan dalam Al-Hujurat ayat 49, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Itu yang utama, bahwa ukuran mulia itu inna akramakum, sesungguhnya yang paling mulia indallahi, di sisi Allah, di antara kalian adalah atqakum, yang paling bertakwa. Innallaha alimun khabir. Yang takwa dari kata waqo yaqi wikoyatan, itakoyataki itikoan takwa. Takwa itu artinya hati-hati. Itu artinya takwa. Hati-hati, jangan sampai bermaksiat kepada Allah. Ya, kalau orang punya jabatan itu hati-hati, jangan sampai mendolimi rakyatnya. Jabatan itu akan menjadi mulia kalau bisa menolong yang lemah, bisa mengambil hak dikembalikan kepada yang berhak. Itu namanya amanah. Itulah kemuliaan pejabat, bukan tingginya pangkat dan jabatan, tapi inna akramakum indallahi atqakum, takwa. Takwa itu sederhananya adalah perpaduan antara iman dan amal soleh. Ya, maka takwa itu akan terwujud apabila ada integriti. Bahasa Indonesianya integritas. Jadi takwa itu terwujud kalau manusia ini punya integriti, istiqomah. Apa yang diucapkan sama dengan apa yang dilakukan, apa yang dijanjikan pasti dipenuhi. Itu namanya integritas. Ya. Jadi kepribadiannya utuh, itulah takwa. Ya, antara ucapan dengan amalannya sama. Jadi iman, menyatakan iman kepada Allah, kemudian dibuktikan dengan amal soleh, itulah takwa. Takwa inilah sebagai kunci kemuliaan. Takwa itulah isinya, kontennya. Sedang harta, jumlah harta, tingginya pangkat kedudukan adalah casingnya, tapi tentu perlu isi dan casing itu terpadu. Kalau casingnya baik, isinya baik, ya alhamdulillah, itu lebih mulia lagi.